Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sewa guna usaha atau leasing. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Riki Cahyadi, NPM saya 0219101164. Definisi leasing. Sewa guna usaha atau leasing didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau buy and lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Penyewa guna usaha atau lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan atau lessor. Pengadaan barang modal melalui leasing juga dapat dilakukan dengan cara pembelian barang penyewa guna usaha lessee oleh perusahaan pembiayaan lessor yang kemudian disewa guna usahakan kembali oleh penyewa guna usaha. Pengadaan dengan cara ini disebut dengan sales and leaseback. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi berada pada perusahaan pembiayaan. Fungsi leasing. Pada dasarnya, fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Contohnya saja dalam pemberian sepeda motor. Tanpa ada pihak leasing, Anda harus membeli sepeda motor tersebut secara tunai dan tentunya memberatkan. Terlebih lagi jika Anda hanya karyawan pabrik atau kantoran biasa, pasti butuh bertahun-tahun untuk bisa membelinya. Untuk itulah leasing hadir, yaitu dengan memberikan kesempatan pada Anda untuk bisa mempunyai sepeda motor tanpa harus membayar uang tunai 100%. Umumnya, Anda harus mengeluarkan uang muka untuk kesepakatan awal. Besarnya uang muka bisa berbeda-beda. Nantinya sisa kekurangan tersebut bisa Anda angsur atau cicil selama kurun waktu yang sudah disepakati. Tujuan leasing. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal maupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Jadi, jika harga sepeda motor yang Anda inginkan normalnya adalah 17 juta, Anda harus membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih besar dari harga normalnya kepada pihak leasing karena di dalamnya terdapat bunga kredit. Yang selanjutnya itu sejarah leasing di Indonesia. Leasing di Indonesia mulai muncul pertama kali pada 1974. Pada awal kemunculannya, leasing ini tidak menunjukkan suatu perkembangan yang berarti. Hingga pada tahun 1980, jumlah perusahaan leasing yang ada hanya sebanyak 5 buah. Setelah itu, di tahun 1981, meningkat menjadi 8 buah perusahaan. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada akhir tahun 1984 dengan jumlah perusahaan sebanyak 48 buah. Hal yang sangat menggembirakan adalah peningkatan ini dibarengi dengan peningkatan besarnya kontrak leasing, yaitu sebesar 436,10 miliar. Munculnya lembaga leasing ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk jangka waktu menengah dan panjang.
Sedangkan melalui leasing mereka bisa memperoleh dana untuk membeli barang-barang modal dengan jangka pengembalian antara 3 tahun hingga 5 tahun atau lebih. Di samping hal tersebut, para pengusaha juga memperoleh keuntungan dari adanya peraturan yang berlaku, di mana untuk kepentingan pajak transaksi leasing diperuntukkan sebagai operating lease, sehingga lease rental dianggap sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan kena pajak. Selanjutnya itu dasar hukum leasing di Indonesia, yaitu Surat Keputusan Bersama nomor 122 MK 4 1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Yang kedua itu Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor Cap 649 MK/4/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang perizinan usaha leasing. Yang ketiga itu Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor Cap 649/4/6/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing. Dan yang terakhir itu Surat Ditjen Pajak nomor D.15/4-34/34/1976 tanggal 23 Desember 1976 tentang ketentuan PPS dan PBDR. Pihak-pihak yang terlibat dengan leasing. Yang pertama itu lessor. Lessor itu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lese dalam bentuk barang modal. Yang kedua itu lese. Lese perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga itu supplier. Supplier itu perusahaan atau pihak yang menggandakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lese dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang keempat, bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Proses dan mekanisme leasing. Leasing pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan, dan konsep akuntansi. Dari definisi leasing dapat disimpulkan bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang atau lessor dengan pemakai barang atau lese. Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar suatu transaksi leasing atau basic lease. Pihak lease berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Dalam definisi ini hanya dua pihak yang terkait, yaitu lessor dan lese. Padahal dalam praktiknya pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing. Selanjutnya, jenis-jenis leasing. Menurut Sofian, pada tahun 2017, secara umum sewa guna usaha atau leasing diklasifikasikan dalam 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, finance lease atau sewa guna usaha pembiayaan. Perusahaan sewa guna usaha lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha atau lese biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha.
sebagai pemilik barang modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha, melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala di mana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa atau residual value. Kalau ada akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha. Yang kedua, operating lease atau sewa menyewa biasa. Perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewa guna usahakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan burnanya. Sebab sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang yang disewa guna usahakan atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya. Yang ketiga, sale type lease atau sewa guna usaha penjualan. Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung atau direct finance lease di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. Di Indonesia, lessor yang mempunyai fungsi ganda semacam ini tidak diperkenankan oleh Departemen Keuangan. Yang keempat, leverage lease. Suatu transaksi sewa guna usaha selain melibatkan lessor dan lease juga melibatkan bank atau kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dalam transaksi. Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya 3 pihak, yaitu penyewa guna usaha dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha. Jenis transaksi ini jarang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan suku bunga perbankan dengan suku bunga yang dikenakan perusahaan sewa guna usaha terdapat selisih yang cukup besar. Yang kelima, syndicate lease. Sewa guna usaha sindikasi ini terdiri beberapa perusahaan sewa guna usaha secara bersama melakukan transaksi sewa guna usaha dengan satu penyewa guna usaha dengan nilai transaksi yang cukup besar. Dalam transaksi ini akan ditunjukkan salah satu perusahaan anggota sindikasi koordinator yang berhubungan dengan pihak guna usaha dalam melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut transaksi sewa guna usaha. Pelaksanaan transaksi ini dapat dilakukan baik melalui sewa guna usaha langsung maupun tidak langsung. Merupakan perusahaan sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk tertentu. Selanjutnya itu bentuk perusahaan leasing. Perusahaan leasing dalam menjalankan usahanya dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, independent leasing company. Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing, di mana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau lese. Selain itu, perusahaan dapat membelinya dari berbagai pemasok atau produsen yang kemudian disewa kepada pemakai. Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing adalah bank, perusahaan asuransi, lembaga keuangan lainnya yang disebut lessor independen. Contohnya,
Adira Multifinance, Mitsui Leasing, POM, FIF, dan sebagainya. Yang kedua, captive lessor. Sering juga disebut two-party lessor yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing atau subsidiari. Yang pihak kedua, lese atau pemakai barang. Captive lessor ini akan tercipta apabila pemasok atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pemasok menyediakan pembiayaan leasing sendiri, maka akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Contohnya adalah ACC, Astra Credit Company, BAF, Busan Auto Finance, yang ketiganya Indomobil Finance, dan sebagainya. Yang ketiga, lease broker atau packager, berfungsi mempertemukan calon lese dengan pihak lessor memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing atas namanya. Namun, perusahaan ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung pada apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.